Welcome to Doctoral ID. Gibran Rakabuming Raka dan tugas baru di Papua. Antara harapan pembangunan dan tuntutan penegakan HAM. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, akan mengemban amanat baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangan terbaru, Gibran direncanakan akan menerima penugasan khusus untuk turut menangani kompleksitas permasalahan di Papua, sebuah kawasan yang selama puluhan tahun menjadi fokus perhatian nasional, baik dari sisi pembangunan fisik maupun persoalan hak asasi manusia, HAM. Informasi ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam sebuah pernyataan publik saat peluncuran laporan tahunan Komnas HAM tahun 2024 pada Selasa, 8 Juli 2025. Penugasan terhadap Wakil Presiden untuk fokus pada isu Papua bukanlah hal biasa dalam struktur birokrasi pemerintahan Indonesia. Bahkan, menurut Yusril, hal ini merupakan kali pertama seorang Wakil Presiden secara formal mendapatkan mandat eksplisit dari Presiden untuk menangani langsung isu-isu spesifik di Papua, termasuk pembangunan dan masalah HAM. Penugasan khusus dan kantor Wakil Presiden di Papua. Rencana penugasan Gibran tak sekadar bersifat simbolik atau kunjungan kerja sesekali. Pemerintah pusat berencana membentuk kantor resmi Wakil Presiden di Papua sebagai bentuk komitmen untuk lebih dekat dengan permasalahan masyarakat di wilayah timur Indonesia tersebut. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang selama ini kerap dianggap lambat atau berjarak secara birokrasi. Menurut Yusril, kehadiran Wakil Presiden secara langsung di Papua dapat memberikan dorongan signifikan, tidak hanya pada aspek pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga pada dimensi-dimensi lain yang lebih sensitif dan kompleks, seperti pelanggaran HAM, konflik horizontal, hubungan antara masyarakat adat dengan aparat keamanan, serta penyelesaian akar masalah sosial politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tentu tidak hanya sekadar spesifik pembangunan fisik, tetapi juga termasuk sejumlah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua, tegas Yusril dalam pernyataannya. Presiden sejarah dari Ma'ruf Amin ke Gibran. Meski disebut sebagai langkah yang pertama kali secara eksplisit ditugaskan oleh Presiden kepada Wakil Presiden, perlu dicatat bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, juga pernah memberikan tanggung jawab khusus terkait Papua kepada Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Melalui keputusan Presiden nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Ma'ruf Amin dipercaya untuk memimpin sebagai Ketua Dewan Pengarah dalam percepatan pembangunan Papua. Selama masa jabatannya, Ma'ruf Amin juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP, yang kemudian dikenal dengan nama Badan Pengarah Papua, BPP. Ia bahkan tercatat telah 6 kali berkantor di Papua, menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menjadi tokoh administratif, tetapi juga figur yang hadir langsung di tengah masyarakat. Langkah Gibran kali ini dinilai sebagai kelanjutan dari model penugasan serupa, tetapi dengan bobot dan pendekatan yang lebih terintegrasi, mengingat posisinya sebagai wakil presiden dari generasi yang lebih muda dan dinilai memiliki pendekatan komunikasi yang lebih fleksibel dengan kelompok pemuda dan masyarakat digital. Dimensi HAM dalam penugasan Gibran. Salah satu titik berat dalam penugasan ini adalah penanganan isu hak asasi manusia di Papua. Papua, sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang relasi kompleks dengan pemerintah pusat, menyimpan berbagai catatan mengenai ketegangan antara masyarakat sipil, aparat keamanan, dan pemerintah daerah maupun pusat. Berbagai organisasi hak asasi manusia nasional dan internasional telah menyoroti peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua, baik dalam konteks konflik bersenjata,
intimidasi terhadap aktivis, hingga isu-isu pengungsi internal akibat bentrokan di beberapa wilayah pegunungan. Maka dari itu, penugasan terhadap Gibran tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga syarat dengan tantangan moral dan politik. Kehadiran wakil presiden di Papua, jika dilakukan dengan pendekatan humanis dan partisipatif, dapat membuka ruang dialog baru. Tantangan HAM di Papua tidak cukup hanya diselesaikan melalui pendekatan keamanan atau pembangunan fisik, tetapi juga harus disertai dengan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, jaminan kebebasan berekspresi, serta evaluasi terhadap praktik aparat keamanan di lapangan. Respons politik dan publik. Penugasan Gibran ke Papua memunculkan beragam tanggapan dari kalangan politikus dan masyarakat sipil. Politikus dari PDI Perjuangan, Deddy Sitorus misalnya, memberikan catatan agar penugasan ini dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bukan sekadar formalitas. Ia mengingatkan agar wakil presiden tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga tinggal dan bekerja secara intensif di Papua tanpa terlalu sering kembali ke Jakarta. Komentar ini menegaskan bahwa kehadiran pemimpin pusat di Papua akan dinilai bukan dari jumlah kunjungan, tetapi dari konsistensi dan dampaknya terhadap kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks ini, Gibran sebagai figur yang relatif baru dalam dinamika politik nasional dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk membuktikan efektivitas dan ketulusannya dalam menangani persoalan Papua. Harapan dari masyarakat Papua. Bagi masyarakat Papua sendiri, isu utama yang selama ini menjadi sorotan bukan hanya ketimpangan pembangunan atau akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perasaan kurang didengar dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Dalam banyak kasus, aspirasi masyarakat Papua dinilai belum mendapatkan saluran dialog yang setara. Dengan adanya kantor wakil presiden di Papua, diharapkan muncul mekanisme baru untuk menyerap aspirasi rakyat secara langsung, memperkuat peran pemerintah daerah, serta melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan dan pemulihan sosial. Namun, tentu saja, harapan ini hanya akan bermakna jika diiringi dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian politik untuk mengakui kesalahan masa lalu, serta membuka ruang rekonsiliasi yang sejati. Antara pembangunan dan penanganan konflik, Papua selama ini dikenal dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Tambang emas, tembaga, gas alam, hutan hujan tropis, serta keanekaragaman hayati yang menjadi aset nasional dan dunia. Namun, potensi besar ini seringkali tidak sebanding dengan kondisi kesejahteraan penduduk asli Papua. Ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi salah satu faktor pemicu ketegangan yang berlangsung terus-menerus. Karena itu, penanganan Papua tidak bisa lagi dilihat semata dari kacamata ekonomi dan keamanan, melainkan harus menyeluruh dan multisektoral, mencakup pendidikan, budaya, kesehatan, lingkungan, serta relasi kuasa antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, Gibran diharapkan mampu membangun jembatan antara pembangunan dan perdamaian. Ia harus dapat membentuk tim lintas kementerian yang efektif, membuka saluran dialog yang jujur, dan menggunakan pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip negara kesatuan. Kesimpulan, tugas berat di tengah harapan tinggi, penunjukan Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor dan menangani langsung masalah Papua bukan sekadar berita administratif. Ini adalah babak baru dalam upaya negara untuk menyelesaikan salah satu persoalan paling kompleks di Indonesia. Dengan latar belakang generasi muda dan posisi strategis sebagai wakil presiden, Gibran membawa harapan baru sekaligus tanggung jawab besar. Keberhasilannya nanti tidak hanya akan diukur dari berapa banyak proyek infrastruktur yang selesai atau berapa kali kunjungan ke daerah terpencil dilakukan. Lebih dari itu, ia akan dinilai dari sejauh mana ia mampu membangun kepercayaan masyarakat Papua, mendorong reformasi HAM yang bermakna, serta memastikan bahwa Papua tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dipulihkan secara sosial dan manusiawi. Waktu akan membuktikan apakah kehadiran Gibran di Papua benar-benar menjadi solusi yang ditunggu-tunggu,
atau hanya menjadi satu catatan lain dalam lembaran sejarah panjang persoalan Papua. Namun satu hal yang pasti, langkah ini membuka ruang bagi harapan, dan harapan harus dihidupi dengan kerja nyata, kesungguhan, dan keberanian untuk berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.